Para penghuni. Para pemilik rumah. Hari ini saya datang ke sini. Ke kompleks perumahan kalian. Saya ingin memberitahu kalian sesuatu. Intinya saya ingin mengingatkan kalian semua. Mengungkap seorang wanita yang sangat tidak tahu malu. Khusus menggoda suami orang lain. Kalau tidak biarkan bom waktu tinggal di sini. Dia akan mengganggu hidup kalian. Sudah. Bukan apa saya mengganggu ketertiban. Bu, Saya sedang membela keadilan tahu Kamu tidak. begini. Saya bicara jujur. pengaruhnya sangat buruk. Lihat kompleks, kita lihat para penghuni. Takut sampai seperti apa? Apa takut begitu? Saya hanya ingin mereka waspada. Semua harus tahu siapa yang tinggal di sini, benar tidak? Apa yang dimaksud menakutkan? Bu, jangan berteriak, Bu. Lebih baik pergi saja, Bu. Lepaskan tanganmu, kamu berani sekali. Saya saja kamu berani tarik, saya sudah tua begini. Kamu tarik terus saya jatuh. Pulang bawa ibumu saja, kamu lucu sekali. Bu, kalau kamu terus begini saya akan telepon polisi. Telepon saja, saya tidak takut. Berani kamu mengaku. Tenang dulu, Bu. Bu. Anda mencari saya. Ada masalah besar, ikut saya. Editor, sebenarnya apa yang terjadi? Ini harus tanya ibumu. Ibu saya, ada apa dengan ibu saya? Dia pergi mencari Dongxian. Bagaimana bisa? Bagaimana ibu saya bisa tahu alamat Dongxian? Ibumu sakti, siapa yang tahu? Apa maksudmu? Maksud saya salah, seharusnya saya tidak usah berurusan dengan kalian. Ya, kenapa ibu saya melakukan itu? Editor, apa tidak tahu alasannya kalau bukan karena kamu menginap di rumah mantan pacar di foto seperti ini? Apa mungkin terjadi hal seperti ini? Tolong pahami inti logikanya ya. Tempatkan diri pada posisi yang benar. Dan tolong pahami juga hubungan ini. Bukan aku yang memulai. Kalau kamu merasa hubungan ini membatasi kamu bisa mengakhirinya kapan saja. Kamu pikir aku ingin bersama kamu? Kalau tidak mau bersama, putus saja. Bukan putus tapi bubar kontrak. Aku sudah muak denganmu. Tante, aku lihat kamu lebih tua. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu, sebentar lagi orangnya datang. Akan menjelaskan pada kamu. Kamu tidak berdebat denganku. Kamu memang pandai bicara. Orang butuh muka, pohon butuh kulit. Masih muda, tampangnya juga bagus. Tampak seperti orang kamu bilang di luar sana. Bukan banyak ya, pria belum habis. Kenapa kamu harus merebut orang lain? Sungguh menarik. Tante? Bisakah tidak seburuk itu? Aku menyarankan kamu. Benar-benar jangan ribut di sini, kamu tidak malu. Aku saja malu untuk kamu. Kalau orang itu benar-benar suka anak kamu, direbut juga tidak akan pergi. Bukan, kenapa kamu bicara begitu? Kamu ini siapa sih? Mama, Apa kamu? kenapa kamu ke sini? Apa maksud kamu? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia mengganggu kamu. Sudah mengganggu kamu, bukan aku tanya kamu. Bukan, kenapa kamu Xiaoye? Kenapa Xiaoye tidak datang? Mama, kamu salah paham, kejadiannya tidak seperti ini. Nanti kita bicara lagi ya. Nona dong, maaf ya, aku lihat ini salah paham. Nanti aku akan menjelaskan dengan baik padamu. Kenapa kamu minta maaf padanya? Dia yang harus minta maaf padamu. Dia tidak perlu minta maaf padaku. Ini semua salah paham, Xian. Benar-benar maaf ya, nanti aku akan datang lagi. Ayo Mama, bukan. Apa sih, kenapa harus pergi? Apa yang dia lakukan? Mama. Pergi atau tidak? Pergi. Bukan, apa maksud kamu? Bukan, apa yang kamu lakukan sebenarnya? Bukan. Bukan, setelah lama-lama, apa maksudnya ini? Iya, itu palsu. Tentu saja itu palsu. Bukan, maksudku kamu bilang di atas itu. Kayaknya beneran ya? Kalau nggak ditulis kayak beneran. Buku itu masih bisa laku dijual nggak? Yerongshuan lingkaran dia ya kayak gitu. Bisa aja besok ada lebih banyak berita yang nggak masuk akal. Kita nggak boleh percaya banyak berita yang bahkan orangnya sendiri nggak tahu. Bukan Yoran, jangan bohong sama Mama. Kalau beneran Xiaoye melakukan hal yang nggak baik sama kamu, Mama, aku harus cari dia. Aku nggak bohong.
Berita-berita ini semuanya palsu. Kamu lihat dunia hiburan kan kayak gini. Hari ini ngomongin artis mana yang cerai, besok ngomongin artis mana yang selingkuh. Nggak ada yang benar, semuanya cuma rumor. Kita nggak boleh percaya. Benar-benar. Sebenarnya Mama juga nggak cuma nganggur. Mama cuma baca majalah hiburan setiap hari. ITU nenek su kamu tahu jangan lihat dia licik banget dia itu. Dia yang kasih tahu aku. Kenapa bisa gini? MA. Semuanya palsu. Sekarang Mama tenangkan. Kalau palsu aku pasti tenang. Selama kamu dan Xiaoye baik-baik aja Mama pasti tenang. Tenang aja, tadi kami berdua makan bareng. Bukan gimana dengan cewek itu. Aku udah marahin dia. Nggak apa-apa, nanti aku minta maaf sama dia. Tenang aja. Kamu minta maaf yang baik ya, bilang aku. Aku harus berangkat kerja, aku kasih tahu ya waktu aku keluar dari laundry. Si bos nggak tahu, kalau dia tahu, dia pasti marah besar sama aku dan Tante Su itu. Nenek Su itu aku nggak bakal biarin dia. Aku harus cari dia. Sudah ya. Kamu bilang ini apaan? Cepetan berangkat kerja sana. Kamu bilang sama cewek itu aku malu banget. Udah marahin dia. Aku pergi ya. Maaf bikin kamu nggak enak. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan kamu pikirkan perkataan itu. Kalau kamu gimana? Aku cuma nggak mau orang di sekitarku ngomong hal yang nggak pantas. Aku minta maaf atas hal ini. Kalau perkataan nggak pantas itu beneran gimana? Kamu maksudnya apa? Kalau aku beneran. Kamu sama Yoran itu selingkuhan. Aku beneran orang yang nggak tahu malu itu. Bisakah aku merebut hatimu kembali? Nona dong, kamu istirahat dulu aja ya. Rongshuan, kita mulai lagi ya. Nona dong. Aku udah punya pacar. Kamu istirahat dulu aja. Direktur. Hei, kamu di mana? Aku di belakang kamu. Ayo kita pergi. Mau ngapain? Pemadam kebakaran. Nggak mau, cari siapa aja yang mau. Kamu kenapa sih direktur nunggu kita? Aku nggak bisa lanjutin drama ini. Cari siapa aja yang mau lanjutin. Kamu maksudnya apa? Aku nggak mau kejadian kayak hari ini terulang lagi. Hari ini yang terluka Nona dong. Besok mungkin ibuku. Setelahnya mungkin direktur. Aku udah muak. Setiap hari bohong terus, aku udah muak. Hidup di tengah pandangan dan omongan orang. Aku udah muak sama hubungan yang nggak jelas ini. Yang lebih penting, aku udah muak sama kamu.
Sudahlah. Barusan tiba-tiba marah sama kamu itu salahku. Aku minta maaf. Kali ini aku yang cari Nona dong bikin semua ini terjadi. Itu salahku, aku juga minta maaf, oke? Ayo pergi. Nggak mau. Ambil yang baik aja, jangan minta lebih. Attitude kamu gimana sih? Kamu pergi nggak? Aku nggak pergi hari ini, aku berdiri di sini. Aku nggak kemana-mana. Kamu ngapain? Bagaimana kamu mau menjelaskannya? Itu cuma gosip dari media tabloid. Semata-mata untuk menarik perhatian. Asap tidak akan muncul tanpa api. Ini seharusnya bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Presiden direktur kali ini saya yang lalai. Tapi saya sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Saya akan memberitahu Departemen Humas untuk segera meredakan rumor, membersihkan dampaknya. Asisten Yo tentang hal ini. Apa pendapatmu? Saya justru merasa ini belum tentu hal yang buruk. Tidak menyangka kamu begitu lapang dada. Pacar sendiri berita skandal dengan perempuan lain. Kamu masih bisa begitu perhatian. Saya hanya dari sudut pandang perusahaan. Yiren akan mengadakan konferensi pers sebentar lagi. Saya tidak ingin saat ini karena hal ini menguras terlalu banyak energi kita. Apalagi pemimpin redaksi juga baru saja menjabat. Hal seperti ini juga akan memperluas pengaruhnya di industri. Jika rumor seperti ini tidak terbukti, bukankah itu menguntungkan bagi perusahaan kita? Tapi kamu harus belajar. Barang milikmu sendiri harus kamu jaga baik-baik. Jangan biarkan orang lain mengambil kesempatan. Saya mengerti Presiden Direktur. Membersihkan pengaruh dari luar tidak sulit. Tapi membersihkan dunia batin sendiri. Tidak semudah itu. Masih suka dia? Presiden direktur, hal-hal itu jangan dibahas lagi. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Saya tidak suka. Hari ini saya meminta asisten Yo datang. Yaitu untuk membuatmu di hadapan asisten Yo. Mengatakan pilihanmu. Presiden direktur, saya berjanji. Setelah proyek ini selesai, saya akan membatalkan kontrak dengan Dong Xian. Tidak akan menghubunginya lagi. Saya harap kamu tidak melupakan janjimu. Asisten Yo, berapa lama kalian berdua berpacaran? 2 bulan 2 hari. Lalu menurutmu, apakah kamu cukup mengenal Rong Xuan? Lebih mengenal daripada sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa hubungan antara dua orang semakin lama semakin baik. Mengenal satu sama lain secara mendalam. Tapi zaman sudah berubah. Dulu surat bolak-balik. Tapi sekarang, komunikasi lewat ponsel sangat mudah. Sederhananya, waktu dipadatkan makanya ada. Pacaran 8 menit. Karena kalian sudah pacaran 2 bulan 2 hari. Bisa dibilang kalian sudah sangat mengenal satu sama lain waktu berkenalan. Sudah sangat lama kan? Ketua. Sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan? Karena kalian sudah saling mengenal dengan baik. Menurutku sebaiknya kedua orang tua kita bertemu sekali. Dan membahas pernikahan kalian. Apa? Kalian tidak ingin terus menundakan. Aku menolak. Sekarang perusahaan baru mulai stabil. Ini akan mengganggu konsentrasi. Makan malam tidak akan mengganggu konsentrasimu banyak. Tapi aku belum siap. Maka dari sekarang siapkan mentalmu. Ketua, aku juga merasa sekarang bukan waktu yang tepat. Aku mengerti. Kamu masih muda. Mungkin belum ingin menikah. Tapi biarkan kedua orang tua kita bertemu. Itu juga hal yang baik. Ketua. Memang begitu logikanya.
Tapi kedua orang tua kita tidak boleh bertemu. Kenapa? Karena kami. Karena ibunya sedang tidak sehat. Masalah apa? Ceritakan padaku. Aku bisa kenalkan dokter dan rumah sakit yang bagus. Bukan hanya masalah kesehatan. Lalu masalah apa? Mungkin ayahku saat itu pergi terlalu tiba-tiba, memberi pukulan besar pada ibu. Kenapa aku tidak pernah mendengar kalian membicarakan hal ini? Karena aku selalu malu untuk menceritakannya padamu. Rasanya sangat memalukan. Bagaimanapun dia adalah ibuku, aku tidak ingin orang lain memandangnya dengan pandangan yang aneh. Kalau ketua tidak setuju aku bersama pemimpin redaksi, aku rela mengakhiri hubungan ini. Aku tidak setuju kalau sampai diketahui publik. Keluarga Y karena latar belakangmu. Dan kondisi kesehatan ibumu lalu meninggalkanmu. Bagaimana mereka akan memandang perusahaan kita? Apakah cinta kita? Bertemu sedikit rintangan lalu menyerah. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kita begitu saling mencintai, apakah harus mengakhiri hubungan ini? Dan saling menyesal seumur hidup. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Tidak menyangka kalian berpacaran. Baru 2 bulan 2 hari. Sepertinya, pertemuan orang tua dari kedua belah pihak adalah suatu keharusan. Ketua, Aku mengerti. Kamu takut ibumu akan membuat malu dan membuatmu kehilangan muka, tapi tenang saja. Aku tidak akan menyusahkannya. Lagi pula kondisi ibumu juga tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Bagaimanapun dia adalah ibumu. Kita harus bertemu, ini suatu keharusan. Ketua tapi ibunya. Begitu saja. Kita akan mengadakan pertemuan resmi orang tua dari kedua belah pihak. Lukisanmu ini benar-benar tidak ada pasarnya. Terlalu tinggi dan sepi. Bagaimana kalau kamu ganti gaya? Lihat, yang disukai pasar sekarang adalah gaya seperti ini. Aku tahu aku sudah melihat banyak, aku tidak suka. Guru Liang, aku tahu kau punya ambisi. Tapi aku harus bilang satu hal di industri kita ini. Integritas tidak bisa ditukar dengan uang. Pasar yang kau suka tidak menyukainya. Kau bilang aku harus bagaimana lagi, kau ini ngapain sih? Ayo pergi, tapi aku kasih tahu setiap orang punya batasan sendiri. Terima kasih guru. Kau masih tetap seperti itu ya, sudah duluan ya. Halo Guru Fang, ini Liang Wei. Mengerti. Paham, tenang saja. 2 hari ya, dalam 2 hari. Pasti. Iya, maaf. Terima kasih sudah repot-repot.
Kau gila apa sih? Enggak mau melukis lagi. Kok tiba-tiba enggak mau melukis? Enggak suka melukis ya udah enggak usah. Kenapa? Kau sudah melukis selama ini, buat apa kau menyerah begitu saja? Apa kau rela? Enggak rela tapi mau gimana lagi? Enggak rela bisa ubah apa? Setidaknya saat Yang di luar dan menyebut ayahnya, dia tidak akan malu. Sekarang aku yang malu lihat. Aku bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Istri juga meninggalkanku sekarang. Aku hanya bisa membiarkan anakku menemaniku dan menderita bersamaku. Aku benar-benar tidak punya prestasi apa-apa. Setidaknya kau masih punya mimpi. Kalau kau sampai menyerah pada mimpimu, kau benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak pantas bicara soal mimpi. Harus realistis. Kau benar. Tidak punya uang memang tidak bisa. Semuanya butuh uang. Biaya sekolah. Semuanya butuh uang sebenarnya. Aku harus mencari pekerjaan yang stabil. Sebenarnya aku sudah dipecat. Aku dipecat. Hari ini aku berusaha keras mencari kerja, tapi tidak ada satu perusahaan pun yang mau mempekerjakanku. Baru aku sadar, setelah lulus kuliah dan mengikuti Zhao Zhongren, aku terbiasa dihidupi olehnya. Kebiasaan menjalani kehidupan yang terhormat. Di bawah kebiasaan ini, aku kehilangan diriku. Aku seperti burung kenari. Waktu yang lama bahkan membuka kandang. Dan lupa bahwa aku pernah terbang. Lupa bahwa Anda pernah bermimpi. Lupakan apa yang harus Anda kejar. Mungkin kau merasa diadu mimpi. Tapi sebenarnya aku pikir itu tempat yang paling menarik. Kau tahu di mana kau paling menarik? Ketika Anda mengambil kuas. Sekarang aku punya model. Tidak ada yang ditemukan. Aku tidak bisa bertahan. Dulu saya pikir orang harus hidup. Tapi sekarang aku tahu. Aku salah. Anda semua mengerti. Hanya saja berkali-kali tidak mengikuti hati. Dalam hatimu, apakah Anda benar-benar melepaskan? Anda melihat sudut dunia akan berbeda. Lukisan itu akan menjadi berbeda. Mengapa tidak mencoba untuk melihat?
Kau bilang apa yang terjadi padaku? Ketua ingin melihat ibuku sekarang. Aku tidak ingin ibuku. Sebenarnya kau bisa menganggap hubungan kita. Kenapa kau begitu tak tahu malu? Apakah cinta kita? Apakah Anda menyerah dalam kemunduran ini? Kau bilang kepalamu baik-baik saja. Kau datang dengan mulut terbuka. Kau ingat itu 2 bulan dan 2 hari. Aku hidup di neraka setiap hari. Apakah ada rasa sakit seperti itu? Salah juga benar dan benar Anda juga dapat menempatkan hubungan kami. Kalau itu benar. Maaf. Bagaimana kalau aku memberimu kenaikan gaji? Apakah Anda pikir semuanya bisa dibeli dengan uang? Apakah Anda pikir saya memiliki toleransi untuk Anda karena saya mengambil uang Anda? Aku benar-benar tidak berarti kita sekarang. Tidak ada cara lain. Apa yang ingin dia lakukan adalah tidak ada yang bisa memberontak. Aku akan mengembalikan uang itu. Kenapa ini tidak baik? Tidak baik ya Rongshuan. Kita sudah keterlaluan, kamu tahu tidak? Ya, aku memang mengambil uangmu. Tapi aku tidak ingin ibuku terlibat dalam hubungan cinta yang tidak nyata ini semua yang terjadi hari ini. Bukankah sudah cukup membuat kita sadar? Nona dong, aku akan minta maaf padanya. Aku tidak bisa terus bermain-main dengan ini. Ini bagaimana bisa disebut bermain-main? Bukankah ini bermain-main? Semua antara kita adalah palsu. Kita hanya hubungan sementara, bukan begitu? Hei fotografer Gu. Kamu kenapa di sini? Aku di sini menunggumu. Sudah berapa lama? Tidak lama. Aku datang untuk urusan siang tadi. Aku ingin minta maaf padamu. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Hubungan antara kita berdua. Maaf? Ayo naik ke atas. Ada apa ada yang tidak menyenangkan? Tidak ada. Hanya tiba-tiba merasa tidak enak hati. Lalu apa penyebabmu tidak enak hati, katakan padaku? Aneh. Aku tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Maka hanya ada satu cara, yaitu tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu. Terima kasih. Sepertinya kamu lupa menambahkan gula. Rumahku tidak ada gula, aku suka rasa asli kopi. Rasa asli. Rasa pahit. Aku ingat kamu dulu tidak punya kebiasaan ini. Kebiasaan orang selalu berubah. Aku selalu berpikir kamu tidak akan berubah. Jadi kita sebenarnya tidak saling mengerti. Aku masih terbiasa minum kopi dengan gula. Sungguh maaf. Karena kehadiranku membuat situasimu menjadi sangat canggung. Tidak apa-apa, kamu juga tidak bermaksud begitu. Apakah asisten Yo akan tidak senang? Kota ini sangat indah. Hanya kadang-kadang terasa indahnya tidak cukup nyata. Seperti kamu sedang bermimpi. Walaupun mimpimu sangat berwarna-warni. Tapi kamu tetap harus bangun. Tapi meskipun begitu ini tetap indah. Pernah dengar cerita tentang bunga Wijaya Kusuma? Bunga Wijaya Kusuma juga disebut bunga Weituo. Konon dia dulunya adalah Dewi Bunga. Setiap hari mekar, setiap musim sangat cerah.
Kemudian dia jatuh cinta pada seorang pemuda di dunia manusia. Kaisar Langit tahu sangat marah. Memutuskan untuk memisahkan pasangan ini, menghukumnya menjadi bunga yang hanya bisa mekar sekejap dan menyuruh pemuda itu pergi ke Gunung Lingjiu untuk menjadi biksu diberi nama Wei Tuo. Membuatnya melupakan masa lalu, melupakan Dewi Bunga. Tapi Dewi Bunga tidak bisa melupakan pemuda itu. Dewi Bunga tahu setiap akhir musim semi, biksu Wei Tuo akan pergi ke gunung untuk mengambil embun. Untuk membuat teh bagi Buddha Bunga Wijaya Kusuma memutuskan dia akan mekar pada saat itu sehingga bisa bertemu dengan biksu Wei Tuo. Tapi sayangnya, musim semi pergi, musim gugur datang. Bunga layu bunga mekar biksu Wei Tuo tidak bisa mengingatnya lagi. Bunga Wijaya Kusuma pasti sangat sedih ya. Tentu saja dia sedih, dia ingin menyatakan cintanya kepada biksu Wei Tuo. Tapi Wei Tuo tidak bisa merasakannya. Wei Tuo dia hanyalah mimpi yang tidak nyata. Saya rasa, kadang-kadang harus lebih legawa. Wei Tuo hanya bisa muncul dalam mimpi Bunga Wijaya Kusuma. Mungkin akan muncul dalam mimpi orang lain. Mungkin Bunga Wijaya Kusuma menoleh dan melihat seseorang menunggunya. Tapi di hati Bunga Wijaya Kusuma sudah ada Wei Tuo. Bagaimana mungkin dia menoleh? Jadi, Bunga Wijaya Kusuma mekar hanya untuk Wei Tuo. Pertemuan mereka sudah ditakdirkan sebagai tragedi. Cinta disebut cinta karena dia keras kepala. Asisten Yo tidak akan percaya rumor yang tidak berdasar ini. Hari ini dia meminta saya untuk meminta maaf kepadamu. Tidak perlu saya tahu hal ini. Bukan kesalahan asisten Yo. Dia juga tidak tahu ibunya akan mencariku. Tidak tahu juga ibunya akan berbicara seenaknya. Bagaimanapun aku tetap ingin minta maaf padamu. Cincinmu cantik sekali. Terima kasih. Aku ingat dulu kamu tidak suka memakai cincin. Sekarang aku merasa tidak ada yang salah. Setiap saat mengingatkan diriku, hati ini sudah ada yang punya. Juga bisa mengingatkan orang lain. Kamu sudah punya seseorang. Ya baguslah. Sepertinya asisten Yo benar-benar mengubahmu. Mendengar perkataanmu. Dulu ada hal-hal yang tidak kusukai. Sekarang tetap saja aku merasa membosankan dan rendah, tapi tetap saja aku melakukannya. Tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tapi aku merasa sangat bahagia. Sepertinya asisten Yo benar-benar gadis yang baik. Dia memang gadis yang baik, jadi aku harus menghargainya dengan baik. Aku tahu kehadiranku membuatmu merasa canggung. Setelah acara ini selesai, aku tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Lebih baik begitu. Ini lebih baik untuk kita berdua. Cerita ini aku pernah dengar versi lain. Ribuan tahun yang lalu, Bunga Wijaya Kusuma hanyalah bunga kecil yang tidak mencolok. Dia sering diejek oleh bunga-bunga lain. Suatu hari, angin besar bertiup, hampir mematahkan batang kecilnya. Pada saat itu, Venerable Wei Tuo lewat, melindunginya. Setelah Venerable Wei Tuo pergi, Bunga Wijaya Kusuma jatuh cinta padanya. Orang-orang di sekitarnya memberitahunya, Venerable tidak memiliki nafsu duniawi, dan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi Bunga Wijaya Kusuma memilih untuk menunggu. Akhirnya dia menjadi roh bunga. Pada saat itu, dia mendapat kesempatan. Surga mengadakan pertemuan besar. Dia bisa bertemu Venerable Wei Tuo. Tapi dalam pertemuan itu, Venerable Wei Tuo tidak pernah memandangnya. Jadi Bunga Wijaya Kusuma menyerah.
Dia bilang dia ingin mekar. Untuk menunjukkan yang paling indah padanya. Tepat pada saat ini, dia menghabiskan 1000 tahun latihannya. Untuk mekar dalam keindahan terbesarnya. Pada saat ini, Sang Buddha meneteskan air mata. Karena itu bunga wijaya disebut juga bunga Wei Tuo. Versi ceritamu ini, meskipun agak tragis, tapi juga ada kehangatan. Kamu pernah bilang padaku, jangan seperti Cyrano de Bergerac. Karena takut dan lemah. Menyerah pada cinta saat mencintai seseorang. Harus berani mencintai, jangan ragu. Aku tidak akan lemah seperti Cyrano de Bergerac. Saat menyukai seseorang, jangan pernah ragu. Jangan pernah mundur. Itu dia asisten You yang aku kenal. Gu Yunfei. Senang bisa mengenalmu sebagai teman. Sangat baik. Dengan teman sepertimu aku juga merasa baik. Aku harus pulang sekarang. Apa ada hal lain yang kamu lakukan kali ini? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Menurutku sebaiknya kita jarang bertemu. Seperti yang kamu katakan. Proyek selesai, hubungan selesai. Sangat indah. Pembentukan sebuah ember membutuhkan ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Orang selalu berpikir waktu adalah hal yang paling tidak bisa dipertahankan di dunia ini. Tapi setelah aku melihat ember, aku baru sadar itu adalah waktu yang membeku. Itu bisa mempertahankan waktu, membuat sesaat menjadi abadi. Mari kita sebut itu waktu. Aku memberikan untaian waktu ini padamu. Waktu. Apa makna yang indah? Aku berharap itu bisa selalu mempertahankan momen terindah di antara kita. Mari kita jadikan momen ini sebagai ember. Aku pulang. Kenapa kamu pulang terlambat? Lembur. Apa kamu sudah makan? Sudah. Kamu kemari. Apaan sih? Ayo kemari temani ibu ngobrol sebentar cepat. Bukannya kamu waktu itu bilang. Kamu ngomongin Sioye itu. Dan si Dong apa tadi? Sian. Dong Sian. Katanya ini cuma sensasi berita kan? Kok aku jadi gak yakin? Lihat deh di TV. Mereka bilang selebriti itu. Tahembaskan teras akhirnya jadi kenyataan kan? Nggak bakal deh Bu, aku serius. Mereka berdua meski dipanas-panasin, tetap aja nggak bakal bersatu. Beneran. Kenapa kamu bodoh banget sih? Apa kamu kurang pikirannya? Bukan aku, kenapa kamu tiap hari bilang aku bodoh? Aku mana yang bodoh? Kalau kamu gak bodoh kenapa begitu yakin? Kalau aku bodoh, mirip siapa aku ini? Aku, kan anakmu, ya jelas mirip kamu dong. Aku gak segitu bodohnya kali ya. Dengar, kamu harus
punya sedikit akal sehat. Jangan makan itu belum dibersihkan, nanti aku cuci dulu. Aku tanya kamu soal menikah sama Xiaoye. Udah ngomong belum? Bu. Hal ini bisa nggak kamu tinggalin aja? Kalau bukan karena kamu anakku, aku malas peduli. Jadi kamu nggak usah repot-repot mikirin itu. Aku nanya kamu udah ngomong belum sama dia? Udah atau belum? Bagaimana caranya aku ngomongin itu sampai sekarang? Kami baru kenal 2 bulan loh. Astaga, baru 2 bulan. Kamu kalau terus begini, nanti jadi kayak Korui. Kalau kamu terus menunda, nanti disingkirkan orang, ingat itu. Sudahlah Bu, aku tahu kok batasnya. Jangan ikut campur. Sudah sampai rumah? Dan dia juga menerima kritik dan pendidikan. Bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk memikat seorang pria? Ada kesimpulan nggak? Ada dong kesimpulannya. Di kehidupan selanjutnya aku mau jadi pria, lalu menikahi wanita seperti aku. Kamu ini lucu banget sih. Mungkin sekarang aku malah nggak ada yang sayang. Masa sih kamu harus percaya? Kamu itu orang yang paling hebat di dunia ini. Terima kasih ya Gu fotografer. Antara teman nggak usah bilang terima kasih. Hari ini capek ya. Cepetan istirahat. Kapan ya editor bisa seperti Gu fotografer, sopan dan ramah? Sudahlah, kok malah kepikiran si sombong itu.